Permisi dokter. Selamat pagi Pak. Baik Pak, silakan duduk Pak. Baik, selamat pagi Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya dokternya, saya dokter yang berjaga di klinik pada hari ini. Jadi sebelumnya saya bicara dengan Bapak siapa nih? Saya Bapak Alan, dokter. Oke, baik Bapak Alan. Bapak kemarin diantar dengan siapa? Saya kesini sendiri, dokter. Oke, baik Bapak Alan. Sebelumnya saya sebutkan nih Bapak umur dan juga pekerjaannya. Saya umur 30 tahun. Baik. Pekerjaan saya sebagai pekerja bangunan, Dok. Baik. Oke. Untuk alamat tempat tinggalnya Pak? Saya tinggal di Jalan Tekati Haya di Renung, dokter. Oke. Oke, sudah. Oke, berarti dari Renang nih Pak. Iya. Kira-kira keluhan apa nih Pak yang Pak alami pada hari ini? Saya ngerasa sakit nyeri di dada, dokter. Bisa diceritakan nih Pak, sejak kapan nyeri tersebut timbul? Jadi saya mulai ngerasa nyeri itu sejak 3 hari yang lalu, dokter. Dan itu saya ngerasa di seluruh bagian dada saya nyerinya. Dan itu saya mulai itu pada saat saya kerja di bangunan, dokter. Habis itu saya mulai ngerasa kayak kecapean, habis itu langsung ngerasa nyeri. Itu lumayan sakitnya, dokter. Nah, habis itu pada saat saya kerja kan mulai sakit lebih parah dia sakitnya. Jadi pas saya tidur tuh udah mendingan sih, dokter. Gitu sih kira-kiranya. Oke, untuk rasa nyeri dada tersebut apakah seperti tertusuk atau tertekan nih Pak? Nyerinya tuh sih terasa tertusuk gitu, dokter. Oke, baik. Untuk apabila kita ibaratkan dengan skala 1 sampai 10, kira-kira nyeri tersebut berapa nih Pak? Kalau 1 sampai 10 sih menurut saya 8, dokter, lumayan berat. Baik, sebelumnya tadi telah Pak sampaikan bahwa nyeri tersebut tertusuk nih Pak, terus derajat nyerinya tersebut 8. Baik, untuk faktor yang tadi Pak telah sampaikan bahwa faktor yang berat tersebut adalah ketika Pak bekerja, jadi tersebut semakin menjadi hebat, dan juga faktor yang paling tersebut ketika Pak istirahat. Oke. Sebelumnya, apakah Bapak memiliki penyakit keluhan lain? Selain nyeri sih nggak ada, dokter. Sebelumnya, apakah Bapak memiliki riwayat penyakit yang serupa? Saya tidak sih, dok. Saya cuman pernah pas cek tensi itu saya di atas rata itu, dok. Berarti Bapak pernah mengalami hipertensi nih? Iya, hipertensi. Sebelumnya, apakah Bapak pernah memiliki riwayat untuk merokok dan minum keras? Ya biasanya sih pas saya lagi kerja tuh saya diajak teman-teman untuk ngerokok gitu sih. Cuma minum jarang karena nggak bisa. Iya. Berarti apakah di keluarga Bapak apakah ada yang memiliki riwayat penyakit yang sama? Sakit nyeri dada sih nggak ada, dokter. Baik, apakah Bapak sebelumnya memiliki riwayat alergi obat atau alergi makanan? Alergi obat sama makanan nggak ada, dokter. Baik, setelah saya lakukan tadi beberapa pertanyaan, kira-kira Bapak ada yang ingin disampaikan lagi nih Pak? Udah lengkap, dokter. Jadi baik, berdasarkan keluhan yang Bapak Anda sampaikan tadi, maka saya akan lakukan pemeriksaan pada dada Bapak yang mengharuskan untuk Bapak melepaskan pakaiannya. Bapak bersedia? Bersedia, dokter. Oke, sembari saya lakukan cuci tangan 6 langkah untuk saya menyiapkan alat antiseptik. Bapak dipersilakan untuk menuju ke pemeriksaan nih Pak. Terima kasih, dok. Oke, silakan. Oke, baik, di sini saya akan memperagakan cuci tangan keseluruhan 6 langkah menurut rekomendasi WHO. Jadi yang pertama, saya disini akan menggunakan air terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya di sini akan mempersiapkan alat antiseptik untuk alat untuk pemeriksaan. Baik, di sini saya sudah menyediakan handscoon. Setelah itu saya akan memastikan bahwa alat mikroskop ini berfungsi dengan benar. Oke, baik, di sini saya telah memposisikan diri di sebelah kanan pasien. Juga pasien telah membuka pakaiannya. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan jantung. Yaitu saya akan inspeksi di area dada pasien. Saya akan melihat apakah di bagian kulit pasien ini terdapat sinusis atau tidak. Baik, di sini tidak terdapat adanya sinusis. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa kuku pasien apakah terdapat sinusis atau tidak. Baik, saya benarkan kukunya Pak. Baik, yang lagi satu. Baik, di sini tidak terdapat adanya tanda-tanda sinusis. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan disebut dengan
scale mode sign, di mana Bapak bisa lakukan seperti saya tunjukkan seperti ini. Baik, satukan kedua ujung jari seperti ini. Di sini baik. Ya. Baik, di sini tidak ditemukan adanya clubbing finger. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa di bagian kaki pasien apakah terdapat edema atau tidak. Di sini tidak terdapat pembengkakan atau edema. Baik, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada dada pasien. Baik, Bapak silakan untuk bernapas dengan normal, ya. Baik, di sini pada dada pasien saya melihat bahwa pada pasien itu normal dan juga tidak adanya retraksi pada dada pasien. Baik, untuk ukuran dada pasien di sini simetris dan juga normal, dan juga tidak adanya gerakan asimetris seperti lembatan. Baik, selanjutnya di sini juga untuk dada pasien ini berukuran elips dengan daerah transversal lebih panjang daripada daerah anterior posterior, dan juga di sini juga tidak dapat ada jejas, luka maupun skar. Dan juga saya di sini akan perhatikan bahwa untuk ictus cordis pasien yang berada di ICS 5. Di sini tidak nampak adanya ictus cordis pada di bagian ICS 5 pasien. Dan juga tidak terdapat adanya trill pada pasien. Baik, pemeriksaan inspeksi sudah selesai saya lakukan. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan palpasi pada dada pasien. Dan di sini saya akan memeriksa ictus cordis pasien yang dimulai dari intercosta 2, ini intercosta 1 dari intercosta 2. Dengan menggunakan 3 jari hingga kita mencari ictus cordisnya teraba. Baik, di sini saya meraba intercosta 5 pada pasien, yaitu di bawah sekitar di bawah papillary mamae. Di sini saya akan memeriksa untuk ictus cordisnya apakah terdapat kuat angkat ataupun terdapat ada trill. Baik, untuk pasien tersebut saya persilakan untuk bangun dengan menghadap ke kiri. Baik. Di sini tidak teraba adanya trill maupun adanya kuat angkat pada ictus cordis pasien, dan juga untuk ictus cordis pasien itu terdapat di intercosta 5 pada di linea midclavicula sinistra. Di sini ictus cordis pasien terasa lembut dan juga cepat, serta luas ictus cordis pasien itu tidak lebih daripada 1 intercosta sehingga normal dan juga tidak teraba. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada seluruh katup jantung pasien. Baik, yang pertama saya akan memeriksa untuk katup jantung mitral pada pasien. Baik, tidak ada trill. Selanjutnya saya akan memeriksa untuk katup tricuspid dan juga pulmonal pada pasien. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa katup aortik pada pasien. Baik, untuk pemeriksaan seluruh katup pada pasien tersebut normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan perkusi pada pasien untuk menentukan batas jantung dari pasien. Yang pertama, untuk menentukan batas jantung kanan dari pasien, kita mulai dari ICS 2. Baik, sampai menemukan dullness hepar. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi dengan menaikkan di atas satu intercosta tersebut hingga ke arah medial untuk mencari batas kanan jantungnya. Baik, di sini terdengar suara dullness pada ICS 5 parasternal dextra. Di sini ditemukan batas kanan daripada jantung. Baik, selanjutnya saya juga akan melakukan perkusi pada batas kiri jantung yang dimulai dari anterior axillary line pada MCL 5. Baik, di sekitar MCL 5 di sekitar sini, dan juga kita akan melakukan perkusi sampai ke medial hingga menemukan dullness, yaitu sebagai batas kiri dari jantung, yang itu normalnya di ICS 5 mid clavicular line. Jadi saya akan lakukan dulu terlebih dahulu. Baik, ini ditemukan batas kiri dari jantung, itu ditemukan suara dullness. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan batas kiri jantung pada ICS 4. Oke. Baik, kita lakukan dari anterior axillary line. Di sini ditemukan dullness di ICS 4 itu sebagai batas kirinya adalah di sebelah 3 cm di sebelah mid clavicular line. Selanjutnya saya melakukan pemeriksaan untuk batas kiri jantung di daerah intercosta 3 pada pasien. Jadi di sini ketemukan bahwa adanya suara dullness yang berjarak 1 cm dari mid clavicular line. Selanjutnya saya akan
menentukan yaitu batas atas pinggang jantung, yaitu kita akan perkusi di sekitar ICS 2 dari anterior arus nari line hingga ke medial sampai menemukan pada pinggang jantung yang berada di ICS 2 parasternal sinistra. Baik, di sini yang pertama satunya kita bentar. Di sini temukan suara dullness yaitu yang berada di ICS 2 parasternal sinistra. Jadi di sini pemeriksaan jantung pada bapak itu ditemukan tidak adanya perbesar pengecilan jantung. Jadi jantung bapak tersebut normal. Lalu selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada pasien. Bukan tindakan auskultasi untuk menilai apakah ada murmur pada masing-masing katup jantung. Baik, untuk yang pertama kita lakukan diperiksa di ICS 2 parasternal dextra untuk menilai adanya katup aortanya. Baik, selanjutnya apabila terdapat adanya murmur, harus dievaluasi lokasinya baik pada fase sistolik atau diastoliknya. Lokasi punktum maksimum juga harus dievaluasi serta derajat 1 sampai 6 dari murmur tersebut. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan paru anterior pada dada pasien. Di sini yang pertama saya akan melakukan inspeksi, yaitu sekarang saya mau inspeksi pada bagian dada. Bapak dipersilakan untuk menarik nafas ini secara dalam. Okay. Baik, di sini saya akan untuk melihat frekuensi nafas, irama nafas, dan teman nafas dari bapak. Jadi pertama saya akan melakukan saya melihat pada nafasan dari pasien tersebut normal dan juga tidak adanya retraksi pada bagian dada pasien dan juga tidak adanya asimetri atau kelambatan gerak pada kedua sternum atau pada kedua dada daripada pasien dan juga tidak ditemukan adanya deformitas serta frekuensi pernapasan pasien tersebut normal yaitu 10 kali per menit. Baik, yang selanjutnya saya akan lakukan tindakan palpasi pada dada pasien. Baik, di sini saya akan melakukan sedikit penekanan pada dada bagian atas pasien untuk memeriksa apakah adanya abnormalitas atau fraktur pada tulang rusuk bapak. Baik, bapak sedang melakukan pemeriksaan. Oke, jadi di sini tidak ditemukan adanya abnormalitas ataupun rasa nyeri yang tidak ada yang menandakan bahwa tidak adanya fraktur pada dada pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dada dengan meletakkan telapak tangan saya pada interkostal 5 dan juga nanti saya akan mempersilahkan pasien untuk bernafas secara dalam. Oke, dengan ibu jari saya mengapit ke arah tengah. Baik, sini di interkostal 5. Baik, untuk pengembangan dada pasien tersebut normal dan juga simetris. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tremitus taktil atau suara dari broncho tracheal lateri menuju ke dada anterior bapak menggunakan teknik basal. Baik bapak, nanti ketika saya instruksikan untuk mengucapkan 77 selama 3 kali. Baik, selanjutnya saya melakukan pemeriksaan tremitus taktil pada bapak. Oke, yang pertama 77. Baik, 77. Oke, baik, 77. Oke, baik. Di sini berdasarkan pemeriksaan femoris bapak meningkat di daerah ICS 2 dan juga ICS 3, yang kemudian akan menurun di daerah di sekitar diafragma pasien. Oke, baik, selanjutnya silakan melakukan tindakan perkusi 12 titik untuk menilai respirasi pada pasien. Yang pertama, melakukan perkusi. Dari pemeriksaan perkusi di rumah titik bapak, di sini tidak temukan adanya perbesaran organ. Oke, baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada pasien. Untuk bapak tarik nafas, hembuskan, menurut hasil pemeriksaan auskultasi, ditemukan adanya suara bronkial dengan intensitas yang keras dan juga pitch tinggi dengan durasi inspirasi lebih lama daripada ekspirasi. Kemudian, saya temukan ada suara bronchovesikular pitch intermediate dengan durasi yang equal. Selanjutnya juga ditemukan bahwa suara normal vesikular di seluruh paru-paru bapak, serta tidak terdapat adanya suara ronki, wheezing, stridor, dan pleural friction rate.
Selanjutnya suara bronkial dan seharusnya itu tidak sesuai pada tempatnya. Itu suara bronkial dan juga bronkofaskular tidak sesuai pada tempatnya. Yang seharusnya suara bronkial tersebut berada di saluran napas atas atau dekat dengan trakea. Selanjutnya suara bronkofaskuler seharusnya terletak di ICS 2 dan juga ICS 3. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suara transmisi untuk bronkofoni, egofoni, dan juga whisper. Baik Bapak, silakan ucapkan 99 ya. 99. Baik, ucapkan 99. 99. Baik, ucapkan 99. 99. Baik, ucapkan 99. 99. Oke, baik, ucapkan 99 Bapak. 99. Oke, ucapkan 99. 99. Oke. Baik, di sini saya akan mempersilahkan pasien untuk duduk secara rileks untuk memeriksa bagian posterior daripada paru pasien. Baik, persilakan Pak duduk. Baik, di sini pasien saya akan persilakan untuk melakukan pernafasan secara panjang. Baik Pak, silakan nafasnya secara panjang. Baik, terus hembuskan seperti biasa. Nafas lagi Pak secara panjang. Hembuskan, oke. Baik, nafas lagi Pak secara panjang. Baik, hembuskan. Di sini pada paru posterior Bapak pasien di sini tidak ditemukan adanya retraksi pada dada. Selanjutnya tidak ditemukan juga adanya abnormalitas atau abnormalitas gerakan atau tidak adanya asimetri gerakan. Di sini semuanya simetris dan juga di sini frekuensi pernafasan pada pasien tersebut normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan palpasi pada bagian posterior dari pasien. Baik, di sini saya akan melakukan palpasi ringan. Apabila terasa jadi bisa disampaikan ya Pak. Baik, palpasi. Di sini tidak ditemukan adanya rasa nyeri pada pasien dan juga tidak ditemukan adanya massa abnormalitas. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap pengembangan dada posterior dari pasien. Baik, di sini saya akan meletakkan kedua telapak tangan saya di sekitar kosta 10 dan juga ibu jari saya agak mengapit ke tengah. Baik, Bapak dipersilakan untuk menarik nafas dalam. Baik, tarik nafas Pak. Baik, pada pemeriksaan pengembangan dada tidak ditemukan adanya asimetris ataupun keterlambatan antara dada kanan juga dada kiri posterior pada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tremitus taktil pada dada posterior pasien atau suara dari bronkotracheal arteri menuju ke area dada posterior menggunakan teknik pasal. Baik, ketika saya akan instruksikan pasien mengucapkan 77. Baik, ucapan 77 Bapak. 77. Baik, ucapan 77. 77. Baik, 77. 77. Baik, ucapan 77. 77. Baik, pada pemeriksaan hasil tremitus taktil pada pasien itu ditemukan adanya suara meningkat, ada getaran meningkat itu di daerah skapular dan juga menurun di sekitar prekordium atau di diafragma, di diafragma. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan perkusi pada dada posterior pasien. Baik, dari hasil pemeriksaan perkusi ditemukan bahwa pada seluruh lapang dada posterior pasien itu ditemukan adanya suara sonor yang menandakan bahwa paru-paru pasien normal dan juga berisi dengan penuh dengan oksigen. Oke. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada dada posterior pasien. Baik, Bapak silakan mengatur nafas. Baik, pada pemeriksaan auskultasi tidak ditemukan adanya suara-suara seperti rongki maupun wheezing pada dada posterior pasien. Baik Bapak, untuk pemeriksaan pada dada Bapak sudah selesai dilaksanakan ini semuanya. Saya mempersilakan Bapak untuk memakai baju Bapak kembali dan juga untuk menuju meja pemeriksaan saat kembali. Sembari saya untuk mencuci tangan dan juga akan melakukan beberapa evaluasi dan interpretasi pada Bapak ya. Baik, silakan Bapak. Oke, baik, di sini saya akan memperagakan cuci tangan prosedur 6 langkah menurut rekomendasi WHO. Jadi yang pertama, saya akan menggunakan air terlebih dahulu.
Baik Bapak Alan, berdasarkan pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi, ditemukan bahwa hasil antara paru dengan jantung Bapak itu normal nggih. Mungkin untuk nyeri keluhan yang Bapak rasakan itu bisa jadi timbul karena kelelahan pada saat Bapak bekerja. Sekiranya apakah ada yang ingin tanyakan Pak? Tidak ada dokter. Nggih. Apabila nanti keluhan tersebut timbul kembali, Bapak bisa konsultasi kepada saya nih Pak. Untuk nanti bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang itu berupa pemeriksaan lab maupun X-ray ya Pak ya untuk mengetahui organ dalam jantung Bapak. Okay. Baik, terima kasih atas kooperatifnya Bapak pada hari ini. Semoga dapat sembuh ya Pak. Terima kasih dokter.